من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار تلك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Untuk pagi hari ini kita tidak lanjutkan kajian surat Al-Ikhlas, tapi saya akan bahas sedikit dan nanti kalau ada pertanyaan silahkan seputar puasa, saum, ya, karena ini penting sekali hukum tentang puasa supaya puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita nanti masuk bulan puasa dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, dalam keadaan lebih dalam segala hal, lebih yakin, lebih mantap, lebih bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan syariat-syariatnya. Puasa seperti kita ketahui adalah suatu hal yang wajib, ya, puasa, saum. Saum itu junnah, dikatakan perisai. Perisai melindungi diri kita dari api neraka. Nah, itu termasuk rukun Islam, mengerjakan puasa. Salat tidak akan ada gunanya kalau nggak puasa. Begitu. Puasa juga nggak ada gunanya kalau tidak salat, karena banyak di antara kita salat tapi nggak puasa. Kalau bulan Ramadan mulai kambuh segala macam penyakitnya, penyakit yang memang dipersiapkan untuk menghadapi bulan Ramadan. Padahal kata Rasulullah SAW, sumu tasihhu, puasalah kalian, kalian akan sehat. Jadi yang sakit kalau bulan Ramadan itu insya Allah sembuh semua, ya. Tapi kembali ke dalam keyakinan kita, hati kita itu mau mantap. Begitu akan datangnya bulan Ramadan, senang, kita sambut Ramadan itu dengan senang, ya. Nah, insya Allah kita akan semangat seperti orang sholat juga. Sholat subuh ini, sebagian orang memang senang, ini mau subuh, dia senang sholat berjamaah. Nah, itu yang menjadi ringan. Apapun yang kita kerjakan, kalau dihayati dan itu kita anggap bahwa itu nanti ada mendapatkan pahala dan kebaikan semua, insya Allah. Ya. Jadi bulan Ramadan disebutkan dalam hadis tadi, sumu tasihu, puasalah kalian, kalian akan sehat. Ya, nggak ada orang semua dokter, nggak ada orang kecuali dia memang ada halangan, ya, ada penyakit, ada sesuatu yang menghalangi, itu secara medis dikatakan itu tidak boleh. Tapi untuk orang-orang yang normal memang itu kesembuhan, ya. Dia adalah Ramadan adalah kesembuhan untuk orang-orang yang dalam keadaan sakit, ya. Kemudian di bulan Ramadan biasanya apa yang sering kita saksikan, apa yang sering kita hadapi biasanya di bulan Ramadan itu? Pertama masuk bulan Ramadan, ada orang yang mengatakan bahwa penentuan dulu, ya, kapan Ramadan itu, biasa itu, biasa, ya, kita mesti mulai ribut, kapan Ramadan, sudah lihat belum hilal, pergi kemana ini hilal, ya, begitu.
Sampai ada orang yang namanya hilal ditulis. Itu beredar itu nanti videonya, ada fotonya. Jadi kalau dari hadis disebutkan bahwa siapa yang melihat hilal puasa, sumu li ru'yatih wafturu li ru'yatih. Puasalah kalian ketika kalian melihat hilal. Dan nanti berbukalah ketika melihat hilal kapan itu? Idul Fitri. Jadi lihat hilal. Bagaimana cara melihat hilal? Ya itu sekarang sudah canggih alatnya, ya. Sudah canggih, dia pakai alat untuk melihat hilal itu. Jadi kita tinggal tunggu aja, nggak usah repot-repot. Gitu. Tinggal tunggu ada pengumuman kita. Karena memang disilihatkan suruh lihat. Kalau kalian lihat puasa. Kalau kalian belum lihat, di tanggal 29 lihat langit, diintip langitnya. Mulai ba'dal asar begitu di Indonesia ini, masya Allah. Begitu. Sambil menunggu-nunggu kedatangan bulan Ramadan, masya Allah. Gelap, mendung, nggak kelihatan. Ya udah, anggap Sya'ban 30, nanti puasa di tanggal 1 Ramadan. Itu gampang sebenarnya, sederhana ya. Sederhana. Cuma kita yang bikin repot. Ya. Sidang isbat live. Wah, orang nunggu dulu semua kayak apa gitu ya. Ya udah, yang belum waktunya sholat aja dulu itu. Sholat biasa, nanti ada pengumuman tarawih. Enggak harus tarawih jam 7 kan? Jam 9 juga bisa. Kalau yang ada nanti ada pengumuman dari mana, kumpul sholat begitu. Jadi sebenarnya itu sesuatu yang sederhana yang dibikin repot. Ya, ini kebiasaan kita ini. Ya, sederhana sekali. Sumu li ru'yatih kata Rasulullah. Lihat ke atas. Indonesia ini kan bentangannya luar biasa panjangnya. Lihat. Ada yang lihat? Cukup. Tidak dilihat berarti digenapkan. Jadi 30. Sama nanti waktu Id. Orang mulai cari pegang teropong itu tanggal 27. Ya. Ramadan sudah buat teropong cari-cari. Ya enggak mungkin ketemu itu ya. Nah, kita tunggu juga. Nanti sudah ada pengumuman ya, dari pemerintah yang sah. Karena itu otoritas mereka, pemerintah itu, dia yang punya alat, mereka yang ya pemerintah yang punya alat canggih, ada ahli-ahlinya semua, dan melibatkan dalam hal seperti ini. Nah, itu kita serahkan mereka. Ya, jadi kita tinggal ikut saja. Kalau ada orang yang melihat begitu. Jika ada beberapa orang lihat, saya lihat, tapi kesaksiannya diragukan untuk dia, ya terusin, buat dia yang yakin. Saya lihat, yang lain nggak yakin, ya buat dia aja. Nah, dia nggak usah puasa, karena artinya dia berusaha memulai puasa. Kalau dia meyakini, tapi yang lain nggak yakin. Bagi yang meyakini untuk dia, tapi tidak untuk orang lain. Kalau ada orang yang yakin dengan pendapat orang ini, dia boleh ikut. Begitu, ya. Artinya ini sama sekali bukan masalah. Ini sebetulnya masalah yang sangat sederhana, ya, sangat sederhana. Kemudian nanti di bulan apa daripada arti daripada Ramadan itu, ya, apa yang dimaksud dengan puasa, saum. Saum itu menahan diri dari kapan? Menahan dirinya dari maghrib, dari subuh sampai ke maghrib. Itu jelas sekali. Kemudian dari maghrib, dari fajar sampai ke maghrib. Jadi fajar itu pakai jam, pakai waktu, bukan pakai adzan. Itu. Karena ada orang nunggu adzannya. Ini hujan nanti dulu. Muadzinnya enggak berangkat dulu, nunggu reda dulu, ya. 5 menit baru adzan. Nah, kan bisa juga gitu ya. Atau pintu masjidnya terkunci, dia masih cari-cari, sudah masuk waktunya. Jadi pakai waktu. Ya, pakai waktu.
Nah, itu baik sekali adat kita, orang-orang kita di Indonesia ini diingatkan biasanya kalau sebelum masuk waktu imsak begitu ya, sudah ada imsak. Walaupun sebagian orang repot sekarang itu nggak ada dalilnya. Orang mengajak orang supaya nggak makan kok cari dalil lagi. Ini nggak ada itu. Itu kan pengumuman, ya. Diingatkan orang imsak. Imsak artinya menahan diri untuk tidak makan dan minum. Tapi bukan berarti larangan itu kemudian membatalkan, karena waktunya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari fajar sampai ke maghrib. Jadi mulai startnya itu kapan? Waktu fajar. Nah, sebelumnya hanya diingatkan. Jadi enggak kelebihan tenaga kita mau berdebat imsak itu bid'ah atau enggak, itu agak lucu ya. Nah, ilmunya terbuang cuma-cuma di sesuatu yang enggak manfaat. Imsak itu kan bermanfaat. Walaupun misal bilang enggak ada di dunia ini yang mengatakan imsak, ya nggak masalah, ya nggak masalah, tidak masalah. Itu juga bukan waktunya, waktu kita mulai puasa, ya itu hanya pengumuman saja. Kayak pengumuman kalau ada di masjid, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, fulan meninggal, ya memang ada itu zaman Rasulullah begitu, diumumin di masjid misalnya begitu, ya jadi enggak ada masalah. Ya, imsak kapan? Itu juga para ulama juga tidak mengambil begitu saja. Itu dari hadis disebutkan berapa waktu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam makan sampai sahurnya sampai sholat. Begitu dikatakan Rasulullah berhenti itu berapa? 50 ayat atau kurang lebih tadi 50 ayat diperkirakan oleh para ulama itu 10-15 menit. Maka disebut imsak itu suruh berhenti. Jangan sampai kita lagi makan belum minum azan, kan repot itu nanti ya. Begitu dengar azan diminumin lagi biar jalan maksudnya. Sudah masuk belum waktunya? Sudah masuk waktu, batal puasanya. Begitu. Fasad. Puasanya fasad. Artinya batal. Jadi wajib diteruskan, kan sayang rusaknya. Jadi imsak itu boleh-boleh aja, nggak ada masalah ya. Jadi diingatkan orang untuk puasa supaya berhenti sebelum waktunya. Bagus. Ada hadis yang mengatakan, nah ini juga banyak di YouTube ini juga orang bicara begitu. Itu ada hadisnya. Kalau lagi makan dengar adzan terusin. Begitu. Ada kita lagi makan. Ada hadis ini bertentangan dengan ayat. Ya, karena ayatnya menyebutkan bahwa dari maghrib, dari fajar sampai ke maghrib, fajar sampai maghrib. Jadi mulainya fajar. Nah, adzan itu sudah masuk ke waktu, makanya kita suruh berhenti, ya berhenti kita makan. Jadi itu bertentangan. Jadi hadis itu tidak boleh bertentangan dengan ayat. Kemudian para ulama mengatakan, nah itu hadisnya sahih. Ya supaya kita pakai hadis itu berarti ditakwil oleh para ulama, bukan ditakwil, dimaksudkan daripada azan itu kalau mendengar azan yang pertama. Supaya tidak membuang dalil, supaya tidak ada dalil yang terbuang, maka diambil jalan tengah, yaitu maksudnya daripada itu waktu makan dengar azan terusin makan kalau azan yang pertama. Azan pertama boleh terusin makannya, azan kedua lo nggak boleh. Itu. Jadi dalilnya semua sama-sama diambil. Ya. Ini yang sering terjadi begitu ya, terjadi. Nanti masuk bulan Ramadan, memang setan diikat, gitu ya katanya. Tapi kok ada orang yang bermaksiat? Gitu. Ada pertanyaan. Katanya setan diikat. Iya.
dibelenggu. Tapi mengapa ada orang kok bermaksiat di bulan Ramadan? Bagaimana pertanyaannya? Karena dia sudah nggak perlu setan lagi, ya. Jadi dia nggak perlu setan. Jadi kalau ada orang berbuat dolim di bulan Ramadan, dia nggak perlu setan. Memang dia sudah menghayati gitu ya, menghayati kesetanannya itu sudah. Nggak perlu lagi petunjuk supaya jadi setan. Ya, jadi orang yang bermaksiat di bulan Ramadan ya tadi dia tidak perlu. Ya, ada yang mengatakan setan kecil yang diikat. Hasil itu banyak sekali. Kalau kita meyakini bahwa memang tidak semua maksiat itu bersumber dari setan, juga dari nafsu. Ya, jadi alangkah meruginya orang yang bermaksiat di bulan Ramadan. Dalam hadis mimbar sering kita dengarkan, namanya disebut hadisul mimbar. Hadis tentang mimbar ketika Rasulullah SAW naik ke mimbar, Nabi mengucapkan amin, amin, amin 3 kali. Ya, beliau mengatakan amin, amin, amin 3 kali. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, datang kepadaku Jibril, ya, Sayyidina Jibril alaihi salam berdoa. Ya, apa doanya? Yang pertama, celakalah orang yang bertemu dengan kedua orang tuanya, tapi dia tidak bisa menjadikan dia masuk surga. Jadi alat paling gampang, paling mudah kita masuk surga kalau ada orang tua. Anak itu paling enak. Mau masuk surga itu surga ibu, bapak, khidmah, berbakti, ya, waktunya. Ambil air, khidmah, bersih-bersih rumah, ya, hal-hal yang sepele, bikin tertawa dia, ceritakan hal-hal yang menyenangkan hatinya, itu menghantarkan kita ke surga, anak ke surga. Kalau sudah nggak ada lagi susah nanti, sholat, ibadah yang berat-berat. Tapi buat orang tua ini mudah. Tapi tadi, ya, memang harus orang tua mengajarkan kepada anak, tarbiyah namanya. Ini nggak boleh, ini begini, ini harusnya begitu. Biasakan anak itu mau keluar rumah, cium tangan orang tua. Bukan ingin, itu orang anak kita, supaya dia punya adab. Ya, salaman, assalamualaikum, pergi, izin. Nah, itu terbiasa seperti itu. Nanti dia akan melakukan lagi pada anaknya begitu, terus sambung menyambung menjadi tadi generasi yang baik, generasi orang-orang yang punya adab kepada orang tua begitu. Nah, zaman sekarang masuk orang tua, salaman orang tua begini. Semua orang tua begini, nggak cium tangan, kasih tangan, ya, cium pakai ini, cium, ya, jangan pakai pipi. Ada orang sekarang anak kecil nggak tahu dari mana itu sekolah, ya, ciumnya pakai pipi begini. Nah, itu kalau mau tidur begini, ya. Jadi itu diajarkan tarbiyah. Jadi yang pertama, Rasulullah SAW mengatakan amin. Ya, kata Sayyidina Jibril, katakanlah amin. Celakalah orang yang bertemu dengan kedua orang tuanya, tapi tidak bisa menjadikan dia masuk surga. Katakan amin wahai Muhammad. Nabi mengucapkan amin. Tapi karena Jibril tidak dilihat, malaikat Jibril tidak dilihat oleh orang lain. Yang lihat adalah Rasulullah. Yang ada di situ Rasulullah hanya mengatakan amin, amin, amin. Padahal tadi Rasulullah mulai menceritakan, Jibril datang kepadaku, satu itu. Yang kedua, celakalah orang yang disebut namaku dan dia tidak bersalawat padaku. Allahumma salli wa sallim barik alaih. Kalau kita dengar nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, apapun, ya, redaksinya bebas, yang penting kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yang ketiga, apa yang ketiga? Celakalah orang yang masuk bulan Ramadan, dia menemui bulan Ramadan, dia menghadapi bulan Ramadan, tapi dia tidak mendapatkan pengampunan di bulan itu. Terlalu celaka orang yang tidak mendapatkan pengampunan di bulan Ramadan, karena luar biasa pahalanya. Ya. Amalnya mudha'af, dilipat gandakan. Ya, amal kita itu dilipat gandakan. Diamnya tasbih, Masya Allah. Wa naumuhu ibadah.
tidur juga ibadah. Tidurnya ibadah. Masya Allah. Ya. Jadi kenapa dikatakan tidur itu ibadah? Kalau dia niat taqawi, niat untuk supaya dia lebih semangat nanti setelah bangun baca Al-Quran, ya, ibadah. Jadi masuk bulan Ramadan, banyakin apanya? Banyakin apa ya kalau masuk bulan Ramadan? Banyak tidur ya, begitu ya. Banyakin ibadahnya. Ya. Tapi kalaupun sudah ngantuk dan kita tidur, terhitung ibadah. Walhasil ini kemuliaan dari Allah SWT yang luar biasa. Baca Quran, ya, yang nawafil seperti pahala, yang nawafil sunnah-sunnah seperti fardu. Masya Allah. Kalau bulan Ramadan, amalnya orang baca Quran di mana-mana baca Quran. Ya, kalau bulan Ramadan orang semangat baca Al-Quran. Ya. Kalau Imam Syafi'i menghatamkan Quran siang 1, malam 1. Nah, jadi siang 1 kali hatam, malam 1 kali hatam. Imam Syafi'i. Ya. Kita mau niat berapa? Terserah kita mau berapa. Mau 1 kali, alhamdulillah. Berarti satu hari 1 juz. Ya, 1 hari 1 juz hatam bisa. Ya. Kalau yang belum lancar, mau lancar bisa 2 kali, mau 3 kali, 4, terus orang banyak menghatamkan Al-Quran. Jangan katakan daripada hatam-hatam yang penting tadabbur. Jangan berdebat di situ. Yang mau baca terus yang banyak boleh, yang mau tadabbur bagus. Baca Quran juga, tadabbur juga lebih bagus. Ya. Jadi Ramadan ini bukan waktunya orang berdebat. Ya, bukan waktu orang berdebat, waktunya orang ibadah. Nanti bulan Ramadan diingatkan lagi, Allahumma lakasumtu. Hadisnya nggak benar, dhaif. Ya Allah, kapan mau pinter ini orang gitu ya? Kapan kita mau pinter? Kapan? Yang kita yakini kerjakan. Yang kita yakini kerjakan. Doa di waktu di waktu puasa itu, waktu buka puasa dikabulkan oleh Allah SWT. Ya, doa di waktu puasa. Apa doanya? Doa dari Rasulullah SAW boleh. Tapi di situ dikatakan ad-doa indal iftar mustajab. Itu doa apa saja? Ya, doa apa saja? Kenapa kita perdebatkan dengan hal-hal yang seperti itu? Oh, yang nggak benar itu hadisnya dhaif. Semuanya yang benar yang ini. Padahal oleh para ulama pun mengatakan kalau hadis yang dianggap dhaif oleh imam ini belum tentu dhaif disepakati oleh yang lain. Jadi ini bukan urusan kita ini, urusan para a'immah, urusan orang-orang yang alim ahli ya, hafid, orang-orang ahli hadis. Kita ikut saja gitu doa. Kalau kita ragu bahwa ini doa dari Rasulullah atau bukan, kita nggak meyakini itu doa itu boleh. Ya, yang tidak boleh meyakini apa? Doa ini dari Nabi. Kalau hadisnya dipastikan bahwa ini doa dari Nabi. Tapi kalau kita baca doa tanpa meyakini itu ya boleh. Begitu, nggak ada masalah. Bahkan kita doa yang lain aja boleh. Iya kan? Buka puasa kita minta kepada Allah SWT, ya Allah mudah-mudahan anak-anak saya ini insyaallah jadi anak-anak yang soleh. Boleh nggak? Ada yang bilang nggak boleh? Kita mendoakan anak kita di waktu buka puasa. Kan boleh kan? Ya Allah ini anak mudah-mudahan yang satu yang besar ini jadi dokter, yang ini jadi ulama, yang satu lagi ini begini. Nah, kita doain semua insya Allah berkah. Boleh, nggak ada masalah. Ya. Jadi terus terang ini kelebihan energi yang tidak semestinya dibuang di situ ya. Allahumma lakasumtu. Oh, nggak ada itu hadisnya. Ya. Cuma beda ini ada tambahan dikit. Jadi itu hal-hal yang berkenaan dengan sebagian yang saya ingat itu biasa tiap hari tiap Ramadan itu orang banyak ribut di situ ya. Nanti tanya lagi, ini gimana Ustaz? Ini gimana? Ustaz yang gimana? Nggak usah ribut. Ya bulan Ramadan. Nah Ramadan nanti tarawih berapa tarawihnya? 23 bagus.
Ya, 11 bagus. Ya, bagus. Yang penting nggak ribut. Ya, nggak usah ribut. Ya. Ada orang bilang begini, ini ada satu masjid, ya, ada satu masjid, yang satu mau 23, yang satu 11. Nah, ini ada protesnya lucu. Protesnya orang-orang yang 11 itu bilang begini, saya ini 11, saya bertahun-tahun terzalimi. Kenapa? Saya nggak bisa sholat witir berjamaah. Katanya begitu. Jadi dia maunya sholat witir dulu, dia pulang diterusin yang 23. Ini kan agak konyol juga ya. Ya. Artinya dia bisa sholat witir sendiri di belakang, ada masjid-masjid begitu. Ya, ini sholat, dia mau sholat sendiri witir atau di rumah nggak ada masalah. Jadi ini masalah yang lama, tapi artinya ini klasik, ini udah lama banget ini ya. Masalah 23, 11, biarin aja yang mau sholat. Nah, kemudian para ulama membagi, kalau bacaan imamnya panjang itu 11 sebagian, gitu ya, boleh 11, tapi bacanya panjang. Satu rakaat misalnya 3-4 halaman Quran, begitu. Yang ngebut ya 23. Jangan sudah 11 ngebut lagi. Ya, sudah 11 bacain a'thaina semua. Ya. Jadi bebas-bebas saja. Ya, itu pilihan, nggak usah ribut. Ya, semuanya baik. Nanti bulan Ramadan, syahrut tarahum, ya, hari kasih sayang orang Islam. Ya, jaga persatuan umat Islam.